Viral video Khosinuddin yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah saatnya dimakzulkan. Ini sudah saatnya Presiden dimakzulkan karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, dan salah satu klausul Presiden bisa dimakzulkan berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Dasar itu adalah Presiden melakukan pelanggaran undang-undang. Ini sengaja Presiden. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kita tahu bersama bahwa Khosinuddin ini adalah salah seorang pembenci akut Pak Jokowi yang memang dari dulu berharap sekali Pak Jokowi berhenti dari jabatan sebagai presiden. Entah itu isu apapun pasti akan selalu dikait-kaitkan dengan penurunan Pak Jokowi. Undang Dasar itu adalah Presiden melakukan pelanggaran undang-undang. Ini sengaja Presiden dan DPR ini membangkang kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu apalagi yang kita harapkan dari seorang kepala negara, kepala pemerintahan, presiden justru membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kemarin saya waktu diskusi dengan Dr. Marwan Batubara, ini sudah saatnya Presiden dimakzulkan karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, dan salah satu klausul Presiden bisa dimakzulkan dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar itu adalah Presiden melakukan pelanggaran undang-undang. Yang kedua, kita patut menduga ada niat jahat dari pemerintah untuk tidak memenuhi prosedur yang disebutkan oleh MK itu cacat. Di antaranya apa? Tidak ada partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, video tadi itu adalah video lawas yang saya kira ini sangat penting kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan semua. Kenapa? Karena sampai hari ini Khosinuddin terus menggiring opini di media sosial terkait soal ijazah palsu Pak Jokowi. Video itu memberikan penjelasan bahwa memang Khosinuddin ini sangat bernafsu menjatuhkan Pak Jokowi dari kursinya sebagai presiden. Apatah lagi memang kita tahu sendiri bahwa orang ini adalah orang yang gagal mendorong proposal khilafahnya. Jadi selain itu memang dianggap bahwa Pak Jokowi ini adalah salah satu batu sandungan yang sangat besar bagi para aktivis FPI untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia. Jadi jangan pernah terjebak bahwa Khosinuddin ini murni melakukan kritikan ke Pak Jokowi dalam rangka untuk bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, bagaimana rakyat ini bisa keluar dari penderitaan yang berkepanjangan sebagaimana yang dia selalu nyanyikan selama ini. Karena itu hanya nyanyian. Faktanya rakyat hari ini alhamdulillah setelah didera Covid selama kurang lebih 2 tahun kita berhasil melewati itu, dan rakyat di pedesaan hampir tidak terpengaruh. Mereka tetap bekerja seperti biasa, menanam tanaman dan seterusnya. Tetap bertani seperti biasa. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi agenda Khosinuddin? CS. Tidak ada agenda yang lain selain bagaimana supaya dengan jatuhnya Jokowi, maka bagi mereka itu adalah satu gerakan revolusi yang pada akhirnya akan memaksakan nanti sistem khilafah berlaku di Indonesia. Itulah sebenarnya yang mereka inginkan. Karena itu jangan pernah terpengaruh apapun isu yang dipakai oleh kelompok-kelompok ini semua. Maka sudah dipastikan ujung-ujungnya itu adalah bagaimana terjadi kekosongan pemerintahan, dan itu tadi mereka mau merebut kekuasaan. Oleh karena itu pada tahun 2024 jangan kaget kalau para pembenci Pak Jokowi ini, baik yang memang berharap
bisa menjadi presiden, ataupun misalnya para oligarki-oligarki ataupun oligarki-oligarki di belakang para kadrung ini, termasuk ex-HTI dan FPI ketika menyatu melawan kelompok NKRI atau kelompok nasionalis, maka yakini saja bahwa agenda mereka jelas satu. Kalau menang presidennya itu artinya ada kekuatan bagi mereka untuk mengembangkan dia punya ideologi. Karena ingat bahwa ideologi itu bisa kuat berkembang manakala didukung oleh finansial dan kekuatan struktural. Dan itulah yang hari ini mereka perjuangkan. Mereka masuk dalam ranah demokrasi, menjadi anggota legislatif, menjadi bupati, menjadi wakil bupati. Dalam rangka apa? Itu tadi, melancarkan seluruh agenda-agenda pengembangan ideologi khilafahnya. Dan pada akhirnya nanti ketika sudah mayoritas, maka siap-siaplah negara ini akan berganti dengan khilafah. Karena itu tahun 2024 adalah momentum buat kita semua untuk membuktikan bahwa kelompok NKRI, kelompok nasionalis tidak boleh kalah. Dan kita harus menangkan pertarungan itu. Siapapun yang maju menjadi calon mewakili kelompok nasionalis, kita harus menyatu ke sana. Karena sampai hari ini juga belum ada deklarasi di luar daripada Anies Baswedan. Jadi tidak elok menyebut nama capres bahwa Anda harus mendukung ini. Yang pasti sampai hari ini satu-satunya capres abal-abal yang ada beredar adalah Anies Baswedan, dan kita tahu mereka dekat dengan kelompok ex-HTI, kelompok ex-FPI apalagi, kemudian para napi teroris juga mereka dekat. Jadi tidak perlu ragu untuk menentukan sikap. Kalian harus mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang sangat tidak tepat untuk memimpin Indonesia karena dia terlalu akrab dengan para pengasuh khilafah. Saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan video yang viral ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau